Tema Natal kita adalah Yesus Tuhan yang menguduskan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Tuhan yang menguduskan. Nah, mengapa kita perlu dikuduskan? Kita perlu dikuduskan karena kita orang-orang yang kudus. Itu lawan katanya apa? Lawan kata dari kudus apa? Saya khotbah cuma sendiri ya hari ini. Kudus, Pak, Bu, gini ya. Kiri lawan katanya apa? Depan lawan katanya apa? Kudus lawan katanya? Nah, itu dia. Kudus lawan katanya najis. Halo? Kudus lawan katanya najis. Coba lihat kiri kanan saudara. Mukanya najis enggak? Kudus lawan katanya najis. Yesus perlu menguduskan kita karena kita orang-orang yang najis. Tanya sebelah kiri kanan saudara. Kamu kudus atau najis? Nah, kudus? Puji Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara datang sebagai orang yang najis, saudara akan keluar sebagai orang yang kudus. Karena ada hadir Tuhan yang akan jamah saudara. Amin. Coba kita buka Alkitab kita sama-sama di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena siapa? Karena siapa? Kiri kanan saudara termasuk? Pak, istrimu termasuk? Pak, istrimu termasuk? Wah, istri saya rajanya. Raja pendosa dia. Bu, suamimu termasuk? Ya? Bagaimana kalau anak muda? Anak yang baru lahir bagaimana? Berdosa? Berdosa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya semua dari kita dilahirkan dari benih ilahi dengan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa ada di taman, ada kemuliaan Allah atas mereka. Nah, kemuliaan Allah itu hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan setiap saudara yang lahir dari Adam dan Hawa, darahnya ada kutuk dosa. Ngerti sampai sekarang? Amin. Saya senang hari ini karena kembali lagi bisa khotbah di sesi 3. Udah berapa lama saya gak khotbah sesi 3 ya? Udah 15 tahun kira-kira ya. Tuhan menguduskan kita karena kita orang-orang yang najis. Saya mau bilang sama saudara kita dilahirkan najis. Kalau mau jujur, insting kita, pikiran kita najis. Kalau mau jujur, hati kita najis. Kalau mau jujur, tangan kita najis. Saya mau tanya, kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan nih. Saya yakin banyak dari kita susah untuk menjaga integritas, berkata tidak. Kalau misalnya dengan gampang orang gak akan tahu, saudara markup sesuatu. Saudara untung 300 juta gak ada yang tahu. Kita mau punya Roh Kudus pun tetap kita mikir, aduh 300 juta. Kok 3 juta kita tolak 300 juta. Kita mikir-mikir juga. Semua orang telah makanya kita dikatakan di Alkitab apa? Milikilah pikiran dan hati Kristus. Bukan saya.
Sama-sama bilang sama saya harus berkurang. Kristus harus bertambah. Bukan mau saya, tapi mau Tuhan yang terjadi. Berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan. Nah, Matius 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, saudara harus tahu ada beberapa hal di zaman itu yang najis. Jadi kalau orang sakit kusta, saudara tahu sakit kusta itu apa? Ya? Sakit kusta apa? Beda sama kista, kusta. Sakit kusta apa? Penyakit kulit. Artinya penyakit kulit kelihatan sama orang. Kelihatan sama orang. Nah, bukan hanya kelihatan sama orang, tapi orang yang sakit kusta tidak bisa disembuhkan dan mereka itu najis. Artinya mereka nggak boleh tinggal di kota. Kalau suami saudara tiba-tiba kusta, dia harus diusir di luar kota. Nah, setiap kali mereka ke kota atau setiap kali mereka ada di gerombolan orang, mereka harus menutupi wajah mereka dan mereka harus bilang najis, najis, najis. Kenapa diumumkan? Supaya orang-orang tidak bersentuhan dengan mereka, karena siapapun yang bersentuhan dengan orang najis menjadi najis. Dalam kehidupan saudara, saya mau bilang, kalau misalnya lingkungan saudara najis, mulutnya lama-lama mulut saudara najis. Kalau lingkungan saudara pikirannya najis, lama-lama pikiran saudara akan najis. Tetapi indahnya dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah, ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Mestinya ketika Yesus menjamah orang itu, kalau saya jadi Petrus, kalau saya jadi murid-muridnya, saya bilang, guru jangan, nanti engkau menjadi najis. Tetapi Yesus begitu kudus, bukannya ketika ia pegang orang najis, ia menjadi najis. Tapi kekudusannya memegang orang najis itu menjadi kudus. Amin. Jadi ketika saudara ada di lingkungan najis saudara, ada kekudusan dalammu. Dan ketika engkau ada di sana, semua orang-orang najis, mulutnya menjadi kudus. Jangan dipengaruhi oleh dunia, tapi kita yang bawa pengaruh. Halo? Aha. 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 Harus ada ininya ya, reaknya ya. Makanya nggak ada yang bisa tiru papa saya. Kan dia nggak tahu rahasianya, harus ada reaknya. Kalau cuma haleluya, haleluya, haleluya nggak mirip. Tapi haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita percaya bahwa ini adalah hari berkat, amin. Mirip nggak? Nah reaknya. Yesus berkata ayat yang ketiga. Tuhan jika engkau mau kau dapat mentahirkan aku. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Bentar ya, coba saya tanya dulu. Kamu kustanya kenapa? Bentar nih. Kamu jangan-jangan dosa kali. Kamu dikutuk kali, kamu ngatain orang kali. Kamu pernah pakai jimat ya? Kamu pernah ke dukun ya? Wah kamu nakal nih orangnya nih, pantesan aja kusta. No. Ketika orang itu tanya kepada Yesus, Tuhan apakah engkau mau mentahirkan aku? Yesus jawab apa? Aku mau. Kira-kira kalau saudara minta tolong sama Tuhan Yesus, saudara doa sekarang, Tuhan mau gak pulihkan? Tuhan mau gak berkati? Tuhan mau gak berjalan keluar? Kira-kira apa yang Yesus jawab? Apa? Yesus mau.
Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau tolong saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau bantu saya. Yesusnya mau. Tapi kadang-kadang, ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Yesusnya mau tapi lu yang ngelunjak, Pak. Lu yang ngelunjak, Bu. Senggol kiri kanan saudara tanya, lu ngelunjak ya? Hah? Ngelunjak itu ketika udah dibaikin tapi kita nggak return the favor, kita nggak lakuin apa yang harus kita lakukan. Nah, Yesusnya mau, kitanya kadang-kadang yang nakal. Yesusnya bilang mau, tapi engkau mengampuni. Aduh berat Tuhan, aduh nggak sanggup Tuhan. Yesusnya mau, tapi Yesusnya bilang apa? Melangkah maju. Nggak apa-apa engkau ada masalah, nggak apa-apa engkau bercucuran air mata, tapi tetap maju, tetap melangkah maju. Tuhan yang akan bukakan jalan. Saudara pernah masuk mall yang ada pintu kacanya? Pernah? Kalau saudara masuk mall yang ada pintu kacanya, saudara nggak perlu bilang security-nya, Pak, pintunya tolong bukain Pak. Pak, ini ada yang bisa bukain nggak pintunya? Nggak usah. Kenapa? Karena pintu itu udah ada sensornya. Ketika saudara melangkah maju, pintu itu terbuka. Begitu juga dengan iman saudara, ada sensornya. Ketika saudara melangkah maju, surga melihat Tuhan membuka jalan bagi hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mau. Sayanya agak-agak. Tapi mulai dari hari ini, bilang Tuhan sudah mau. Karena itu saya mau. Amin. Coba kita lihat selanjutnya. Kita lihat di kisah yang mirip-mirip. Lukas 17 ayat 12 sampai 17. Lukas ayat yang 17 ayat 12 sampai 17. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. 10 orang kusta menemui dia. Ini geng berarti nih, mereka punya grup WhatsApp. Kustas. Kusta family. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena mereka tahu diri harus agak jauh. Najis mereka kan ya. Nah, coba lihat ayat selanjutnya. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lah, Pak, Bu, kok dia kusta? Jadi gini sistemnya ya. Kalau dia kusta, dia perlihatkan diri pada imam. Dia kusta, itu bisa jadi masalah, dia bisa dilempar batu sampai mati. Mujizatnya belum terjadi. Tapi Yesus sudah suruh perlihatkan diri pada imam. Karena Musa bilang apa? Kalau misalnya dia sembuh dari kusta, perlihatkan diri pada imam. Imam bilang, oh iya kamu udah sembuh. Imam membasuh dia, lalu dia memberikan persembahan. Gitu strukturnya. Sembuh dulu, perlihatkan diri pada imam, baru memberikan persembahan. Dikuduskan. Tapi sama Yesus berbeda. Ketika Yesus bilang pergi kasih lihat dirimu pada imam-imam. Coba lihat apa yang firman Tuhan katakan. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka melakukan apa yang Yesus suruh lakukan. Coba saudara bayangin 10 orang kusta ini. Ada Yesus. Yuk kita minta tolong sama Yesus, pasti sembuh nih. Itu yang satunya udah sembuh, masa kita gak sembuh? Mereka bilang sama Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus bilang, udah ke imam. Terus mereka, kalau saya jadi mereka, saya bingung.
kita nggak dipegang kayak yang orang kemarin. Kita belum sembuh nih. Jari lu udah lengkap belum? Gue masih 4 jarinya. Terus kita langsung ke imam nih bareng-bareng. Ya udahlah, lakuin aja Yesus yang suruh. Ya udah sambil jalan. Lu udah sembuh belum? Belum, korengnya masih gede. Lu sembuh belum? Aduh, nggak tahu lagi. Kayaknya belum deh. Tapi sementara di jalan, sama-sama bilang sama saya, sementara di jalan, mereka menjadi tahir secara sempurna. Pulang dari ibadah, mungkin engkau nggak langsung terima mujizat. Tapi sementara engkau berjalan bersama Tuhan, sementara engkau melakukan yang Yesus perintahkan, sementara engkau tetap setia, tetap bertahan, Tuhan tahirkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sementara di perjalanan, cara Tuhan menolong kehidupanmu berbeda-beda. Jangan kita yang ngatur Tuhan. Pak, Bu, jangan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan pokoknya harus kayak gini. Itu namanya bukan Tuhan, itu namanya pembantu. Pokoknya kamu harus buat gini ya. Ngerti gak sih bahwa Tuhan bukan staf kita. Tapi dia Bapa kita. Dia begitu baik, dia begitu kudus. Karena itu Natal ini, Yesus datang untuk menguduskan kita. Amin. Menguduskan pikiran kita, menguduskan hati kita, menguduskan tangan kita. Saya mau bilang sama saudara, kalau tangan saudara najis, duit berapapun, berkat berapapun saudara terima, pasti akan bocor. Tetapi kalau tangan saudara kudus, saya mau bilang saudara tidak pernah akan kekurangan. Karena yang jamin saudara, yang pelihara saudara, Tuhan sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba lihat selanjutnya. Ayat yang 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, lah bukankah 10 orang telah menjadi tahir? Di manakah 9 itu? Kan 10 orang yang minta tolong. Kan 10 orang yang terima kesembuhan. Kok cuma 1 yang balik? Kok cuma 1 yang ingat? Saya mau tanya sama saudara, siapa saudara yang pernah merasakan mujizat Tuhan sekali aja dalam kehidupan saudara? Siapa saudara yang pernah merasakan kebaikan Tuhan sekali aja dalam kehidupan saudara? Siapa saudara yang pernah sekali aja, mungkin sebentar aja kecewa sama Tuhan? Ada yang pernah? Banyak yang angkat tangannya gini. Saya mau bilang, kalau engkau pernah merasakan kebaikan Tuhan, kok saudara gak inget sih kalau kemarin Tuhan saudara baik, besok Tuhan akan baik. Kalau tahun lalu saya pernah terima mujizat, tahun depan saya terima mujizat. Kok kita gak bisa inget? Yesus bilang 10 yang sembuh, kok cuma 1 yang balik? Jangan jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Saudara, saya mau bilang sama saudara, tidak ada satupun manusia yang terlalu najis, terlalu kotor, sampai Yesus gak bisa kuduskan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang terlalu najis untuk Yesus kuduskan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada masalah yang terlalu ribet yang Yesus tidak bisa selesaikan. Tidak ada penyakit yang Yesus bingung sembuhkan. Tidak ada situasi
yang Yesus tidak sanggup pulihkan. Amin. Natal ini ingat, Allah bersama kita. Ia datang untuk menguduskan kita. Datang pada Yesus, Guru, apakah engkau mau? Yesus menjawab, aku mau. Yesusnya udah mau, sekarangnya kita. Apakah kita mau tunduk? Apakah kita mau berserah? Apakah kita mau bilang, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi tapi kehendak-Mu? Apakah kita siap berkata, Tuhan, tiap langkahku sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Setiap keputusan bisnis, setiap keputusan usaha, setiap keputusan pekerjaan, yang pertama kita tanya bukan manajer kita. Yang pertama kita tanya adalah Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau untuk saya? Apakah ini keputusan yang benar? Dan saya yakin orang yang bergantung pada Tuhan akan selalu dijaganya, dilindunginya, dan tidak pernah akan dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.